salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessica M dengan NIM A1L1210184 dari jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas biokimia yang diampu oleh Bapak Fatahu SPD MSI. Adapun jurnal yang akan saya review dengan judul Pola Asupan Manis dan Karbohidrat pada Masyarakat Jatinegoro dengan dan tanpa riwayat keluarga diabetes mellitus tipe 2 dengan volume 6 nomor 1. Jurnal ini saya ambil dari jurnal Science yang diterbitkan pada tahun 2021. Adapun penulis dari jurnal ini yaitu Tiffany Alma Santoso, Yulia Sofiatin, dan Siska Wiramiharjat. Selanjutnya, jurnal ini terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama itu abstrak. Abstrak, insidensi diabetes mellitus tipe 2 atau DMT2 di Indonesia dalam satu dekade mengalami peningkatan sebesar 2 kali lipat dan menjadi masalah kesehatan global. Nutrisi yang paling berperan dalam terjadinya penyakit DMT2 adalah karbohidrat dan asupan manis. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan pola kebiasaan asupan manis dan karbohidrat pada keluarga dengan tanpa riwayat DMT2 di Jatinegoro dengan menggunakan food diary. Selanjutnya, pendahuluan. Diabetes mellitus tipe 2 (DMT2) termasuk ke dalam masalah kesehatan global. Rizkedas mencatat bahwa insidensi DMT2 di Indonesia dalam satu dekade mengalami peningkatan sebanyak 2 kali lipat hingga tahun 2018, dan Jawa Barat merupakan salah satu dari 10 provinsi yang mengalami peningkatan jumlah penderitaan. DMT2 termasuk ke dalam penyakit tidak menular yang apabila tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan komplikasi seperti masalah pada organ mata, ginjal, pembuluh darah besar, dan jantung. Amerika pada tahun 2015 memasukkan DMT2 sebagai salah satu dari 7 faktor risiko penyebab penyakit jantung koroner. DMT2 termasuk prioritas Kementerian Kesehatan tahun 2016 dalam program Keluarga Sehat yang merupakan bagian pengendalian penyakit tidak menular. Tindakan pencegahan DMT2 yaitu dengan mengendalikan faktor risiko yang dapat dimodifikasi, salah satu asupan karbohidrat. Asupan karbohidrat dalam jumlah banyak berhubungan erat dengan obesitas menjadi salah satu faktor risiko DMT2 karena berkaitan akibat resistensi insulin yang mengurangi responsivitas mediator insulin dalam sel terhadap gula. Makronutrien yang paling berperan dalam penyakit DMT2 adalah karbohidrat dengan bentuk paling sederhana. Salah satu bentuk sederhana dari karbohidrat adalah glukosa yang memiliki rasa manis. Tidak semua jenis karbohidrat memiliki rasa manis. Karbohidrat akan terasa manis dalam bentuk molekul sederhana. Rasa yang akan ditimbulkan karbohidrat kompleks akan bergantung terhadap proses pemecahan molekul. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian kasus kontrol dengan studi analitik dilakukan pada bulan Juli dan Agustus 2018 di Desa Cipacing dan Cilayung, Kecamatan Jatinegoro, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Penelitian ini telah mendapatkan izin dari Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dengan nomor etik 824/UN 6/EC/2019. Teknik pengambilan subjek yang dilakukan adalah purposive sampling, yaitu penelitian menetapkan beberapa syarat untuk mengambil subjek penelitian berdasarkan kebutuhan dan tujuan penelitian. Kriteria inklusi untuk kelompok kasus adalah dalam keluarga terdapat riwayat DMT2, sedangkan kelompok kontrol adalah seluruh keluarga sehat. Kriteria eksklusi kelompok kasus dan kontrol adalah data food diary yang tidak lengkap terkait variabel penelitian atau responden puasa saat penelitian. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu frekuensi asupan karbohidrat,
dan manis dan variabel terikat, yaitu riwayat keluarga. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Penelitian ini dilakukan terhadap 11 keluarga dengan riwayat DMT2 dan kontrol dari RW yang sama, yaitu keluarga tanpa riwayat DMT2. Karakteristik subjek dapat dilihat pada tabel 1 dan 2. Karakter subjek dalam tabel 1 itu dipaparkan secara rinci dalam persen untuk sebaran karakter anggota keluarga di kelompok dengan tanpa riwayat DMT2. Usia dominan pada kedua keluarga berada pada rentang umur dewasa 20 sampai 65 tahun. Dan ini masa tubuh normalnya itu 19 sampai 22,9. Median umur responden adalah 47 sampai dengan 40 tahun pada keluarga dengan dan tanpa riwayat DMT2 secara berurutan. Median indeks massa tubuh pada individu dengan riwayat DMT2 adalah 22,4 dan pada individu tanpa riwayat DMT2 adalah 21,8. Asupan karbohidrat sederhana dan tepung pada individu dikelompokkan dengan riwayat DMT2 memiliki rata-rata lebih tinggi dan frekuensinya lebih sering dibandingkan kelompok tanpa riwayat DMT2 dengan beda yang tidak signifikan. Asupan karbohidrat kompleks lebih banyak pada kelompok tanpa riwayat DMT2, namun tidak berbeda bermakna. Responden diminta untuk menuliskan rasa dominan makanan selama 6 hari pelaksanaan penelitian. Seluruh responden dijumlahkan dan dihitung rata-rata frekuensi asupan manis dalam 6 hari. Hasil total asupan manis terlihat pada tabel 4. Asupan manis lebih dominan dikonsumsi oleh keluarga dengan riwayat DMT2 dibandingkan keluarga tanpa riwayat DMT2. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan penelitian ini adalah pola asupan karbohidrat tidak berhubungan dengan riwayat dengan dan tanpa DMT2. Asupan manis pada keluarga dengan riwayat DMT2 lebih tinggi dibandingkan keluarga tanpa riwayat DMT2. Pola makan karbohidrat pada keluarga tanpa riwayat DMT2 lebih baik daripada keluarga dengan riwayat DMT2.